Salam sejahtera bagi sahabat sekalian yang mendengarkan renungan embun pagi saat ini. Kita akan kembali meluangkan sejenak waktu di pagi hari ini untuk bersama-sama datang bersaat teduh, membaca firman Tuhan sebagai bentuk ungkapan sukacita karena Tuhan menyertai dan memberkati setiap kehidupan masing-masing pribadi dan juga keluarga kita. Untuk itu, mari bersama-sama kita masuk dalam doa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk di pagi yang indah ini. Terima kasih untuk malam yang panjang yang telah kami lewati bersama keluarga. Saat ini sebagai kemurahan-Mu, kami masih diberikan kesempatan dan nafas kehidupan yang hanya berasal dari-Mu. Untuk itu, sebagai ucapan syukur, kami datang kembali ke hadirat-Mu untuk memuliakan dan membaca firman-Mu ini. Ampuni setiap pelanggaran yang kami perbuat ya Tuhan. Amin. Renungan kita terdapat dalam kitab Mazmur pasal 108 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Mazmur pasal 108 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-14 berbunyi demikian. Syukur dan doa. Nyanyian Mazmur Daud. Hatiku siap ya Allah, aku mau menyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit ya Allah, dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang Kau cintai. Selamatkanlah dengan tangan kanan-Mu dan jawablah aku. Allah telah berfirman di tempat kudus-Nya. Aku hendak beria-ria, aku hendak membagi-bagikan Sikem, dan lembah Sukot hendak kuukur. Gilead punyaku, Manasye punyaku, Efraim ialah pelindung kepalaku, Yehuda ialah tongkat kerajaanku, Moab ialah tempat pembasuhanku. Kepada Edom aku melemparkan kasutku, dan karena Filistea aku bersorak-sorai. Siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Bukankah Engkau ya Allah yang telah membuang kami dan yang tidak maju ya Allah bersama-sama bala tentara kami? Berikanlah kepada kami pertolongan terhadap lawan, sebab sia-sia penyelamatan dari manusia. Dengan Allah akan kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar dan menjadikannya penuntun dalam kehidupan kita. Shalom. Selamat pagi sahabat yang dikasihi Tuhan.
tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu syukur dan permohonan kepada Allah. Berbicara tentang kitab Mazmur. Bagian ini bagian yang terkenal dalam Perjanjian Lama. Kitab yang memiliki arti yang besar bagi gereja Kristen, baik pada bidang liturgi maupun bidang pembangunan rohani dan kehidupan pribadi orang Kristen, terkhusus Raja Daud. Dua unsur yang penting dalam kitab ini adalah pujian dan kemuliaan kepada Yahweh dan perasaan persekutuan dengan Dia. Bahkan seringkali kitab ini berbicara tentang ucapan syukur yang disampaikan oleh pemazmur kepada Allah sebagai penolong dalam hidupnya. Namun dalam pembacaan kita saat ini tidak hanya terfokus pada ucapan syukur, namun juga pada bentuk permohonan yang disampaikannya kepada Allah. Mazmur ini dimulai dengan pujian dan diakhiri dengan doa, serta ada iman yang bekerja dalam keduanya. Yang pertama, 1. Daud bersyukur kepada Allah atas kemurahan Allah yang diterimanya. Kita dapat lihat dalam ayatnya yang kedua sampai ayatnya yang ke-6. Dan yang kedua yaitu dia berdoa kepada Allah untuk meminta belas kasih untuk negerinya, dengan datang memohon janji Allah serta permohonan atas penggenapan janji tersebut. Ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-14. Dalam pembacaan saat ini, pemazmur menegaskan tentang kasih setia Tuhan yang besar, yang mengatasi langit dan sampai ke awan-awan. Allah yang membantu menyelamatkan umatnya, orang-orang yang dikasihinya, dan pengharapan ini yang membawa umatnya berpegang pada janji dan kesetiaannya. Tidak hanya itu, namun pemazmur juga memanjatkan permohonan kepada Allah agar diberikan pertolongan atas lawan-lawan yang akan dihadapinya, karena tanpa pertolongan Allah, usaha manusia akan sia-sia. Pemazmur percaya bersama Allah ia mampu dapat mengalahkan lawan-lawannya dan melenyapkan musuh mereka, sebab ia sendiri yang akan menginjak-injak para lawan mereka. Sahabat yang dikasihi Tuhan, dari pemazmur ini kita dapat belajar mengenai bagaimana dapat memuji Allah dengan hati yang teguh, terlibat sepenuhnya dalam pekerjaan Tuhan Allah. Pikiran kita harus dapat diolah, diatur dengan baik, bertekun di dalam hal yang lebih penting, serta memiliki kebebasan dalam mengungkapkan perasaan sukacita dalam memuji Allah. Memuji Allah dapat dilakukan dengan tidak malu, mengakui kewajiban kita terhadapnya, dan mengakui rasa syukur atas kebaikannya. Menggunakan kesempatan dalam kehidupan sebagai orang percaya untuk membicarakan hal-hal yang baik tentang Allah. Namun kerap kali kita lebih banyak mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita tanpa mau datang kepada Tuhan Allah untuk memohon pertolongan, khususnya dalam menghadapi persoalan.
Sebaliknya, ketika kita tak dapat lagi mengatasi hal tersebut, barulah kita mencari Dia dengan sikap bersungut-sungut, memaksakan kehendak kita. Padahal kita tahu bersama Allah telah menyertai perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan dari dulu hingga saat ini. Kesetiaannya yang selalu dirasakan dan tak pernah berubah. Ia mengangkat kehidupan kita dari keberdosaan maut sampai pada kemuliaannya di dalam anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Untuk itu, yakinlah bahwa pengharapan kita kepadanya karena hanya Dia yang sanggup, setia, dan peduli atas kehidupan ini, menyelamatkan kita dalam kegagalan. Maka pertolongan dari Allah akan datang karena kasih setia dan janjinya kepada umatnya. Terpujilah Dia, Sang Sumber kehidupan dan Penolong yang sejati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di sorga, firman-Mu telah kami dengarkan, kami baca dan renungkan. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan motivasi awal saat kami memulai seluruh aktivitas kami di pagi ini, baik pribadi maupun bersama keluarga yang kami kasihi. Dengan penuh pengharapan ada keyakinan dan percaya bahwa Tuhan akan melindungi, menuntun, agar kehidupan kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, khususnya di hari ini. Berkati dan biarlah Roh Kudus-Mu mendiami hati pikiran kami dan keluarga kami ini, sehingga tetap aman dalam lindungan Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, perenungan kita saat ini telah selesai. Terima kasih bagi sahabat yang sudah memiliki kerinduan untuk bersama-sama membaca dan merenungkan sabda firman kebenaran. Untuk itu, akhir kata, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.